Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada acara kali ini, podcast kesehatan yang dipersembahkan oleh PKRS Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Perkenalkan saya Nurul Isnan yang akan memandu kegiatan pada kesempatan kali ini. Momen hari ini sangat spesial karena merupakan, acara dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-66. Telah hadir bersama kami narasumber kita pada kali ini Mbak Iga Syafaatin, sarjana gizi. Mbak Iga adalah ahli gizi dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat pagi Mbak Iga, Selamat pagi, Mbak Nurul. gimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat. Mbak Nurul bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semangat dan harus selalu semangat pagi ya Mbak Oh, Iga ya? harus Harus selalu dong. semangat pagi. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman dari sahabat sehat PKU Jogja yang ada di rumah. Assalamualaikum, sahabat sehat PKU Jogja. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, semangat menjalani aktivitas sehari-hari ya. Amin Amin, amin. amin, amin. Semangatnya menular ya Mbak Iga Oh, ya? harus dong, Harus menular. menginfluence teman-teman Supaya sehat tetap PKU Jogja. semangat. Betul. Iya. Mbak Iga, hari ini merupakan hari yang spesial ya, podcast kali Hmm, ini karena akan membahas mengenai, salah satu rangkaian dari kegiatan dari Hari Gizi Nasional yang ya. ke-66. Mm-mm. Untuk tema pada tahun ini adalah Gizi Optimal Mewujudkan Generasi Emas 2045, Mbak Iga. Oh ya, 2045. Kira-kira jauh banget ya, iya, masih lama ya. berapa tahun dari tahun ini, Mbak Iga? Berapa ya? Sekarang 2026 ya kurang lebih 19 tahun lagi. 19 tahun lagi ya, sangat visioner sekali ya Mbak Iya, Iga ya. Jadi sangat, mencerminkan bahwa ternyata pemenuhan gizi yang optimal itu, eee, dapat mencetak generasi-generasi emas tahun-tahun betul. ke Itu yang depan. menjadi PR kita PR kita yang semua ada di tahun ini mhm, untuk anak cucu depan nanti 2045 ya. iya seperti itu Mbak Iga. Cuma, yang akan kita sampaikan pada kali ini akan lebih spesifik lagi ya Mbak Iga. Ya, Jadi, kita akan membahas tentang kebutuhan gizi seimbang untuk pertumbuhan optimal dari anak sekolah. oke. Seperti yang kita ketahui kalau anak sekolah itu kan, momen krusial ya, Mhm, terjadi pertumbuhan fisik dan juga perkembangan kognitif. mhm, Sehingga diperlukan pemenuhan gizi yang optimal juga untuk menunjang, dan harapan kita kan untuk menunjang salah satunya di antara prestasinya ya Mbak Iga ya. mhm. Mungkin, bisa disampaikan langsung aja dari Mbak Iga, dari definisinya dulu. Jadi apa sih gizi seimbang yang optimal itu? Monggo Mbak Iga. Oke, jadi gizi seimbang itu adalah susunan pangan kita sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jumlah, jenis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, gitu. Dengan memperhatikan beberapa aspek nih, aktivitas fisik, terus keanekaragaman pangannya, Mmm. lalu habis itu, berat badan untuk selalu dipantau supaya, tetap berada dalam rentang normal dan yang terakhir jangan lupa perilaku hidup bersih, seperti itu, Berarti, Mbak Nurul. kompleks ya, Mbak Iga, ya? Iya, Jadi pemenuhan gizi seimbang tidak hanya dari makanan aja ya, tapi harus mhm, ditunjang dari hal-hal yang lain yang penting iya, juga, mhm, seperti itu. Oke, Mbak Iga, mmm, ini kan spesifiknya tentang anak sekolah ya. mhm, Ada nggak sih, pemenuhan gizi anak sekolah itu syaratnya harus seperti apa gitu? Atau, mhm, kan sekolah itu kan identiknya ya kan dari prosesnya dari misalkan SD, kemudian mmm. SMP, kemudian SMA itu apa ada, spesifikasinya? Kebutuhan gizinya harus sekian sekian atau dipukul rata aja semua sama gitu, yang penting pas anak sekolah gitu, itu bagaimana Mbak Iga? Mhm. Jadi anak sekolah itu kan biasanya mulai dari usia 6 sampai 9 tahun, Mhm, terus kemudian selanjutnya 10 sampai 19 tahun. Ini mulai masa-masa, peralihan kan dari anak-anak menuju ke remaja, gitu. Kalau untuk anak usia, 6 sampai 9 tahun pasti ada kebutuhan gizi tersendiri dibanding dengan kebutuhan gizi anak selanjutnya, menuju remaja tersebut. Kalau untuk, kebutuhan gizi anak usia 6 sampai 9 tahun pastinya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam, kecukupan kebutuhan gizinya, yaitu yang pasti mulai di mana aktivitas fisik anak usia ini kan udah lagi aktif-aktifnya, betul. lagi, sering banyak mainnya sama teman-temannya, pengaruh teman-temannya, terus kemudian pengaruh dari makanan dari luar juga, seperti itu. Nah, itu yang
perlu hati-hati terutama orang tua untuk, memenuhi kebutuhan gizi anaknya, seperti itu, Mbak Nurul. Oke, kalau, syarat-syarat atau mungkin pesan-pesan yang, untuk anak sekolah itu harus bagaimana, itu ada nggak Mbak, kira-kira? Ada dong, ada. Ada pesan gizi seimbang untuk, anak sekolah. Yang pertama adalah biasakan makan 3 kali sehari bersama dengan keluarga. Makannya apa saja, makan pagi atau sarapan, terus kemudian makan siang, makan malam, plus dengan makanan selingan yang sehat bersama dengan keluarga, seperti itu. Mhm, Lalu yang kedua, perbanyak makan ikan atau, protein hewani lainnya. Jadi protein hewani itu kan sebenarnya nggak cuman ikan ya, ada telur, ada daging ayam, ada daging sapi, daging kambing, dan lain sebagainya. Karena protein sendiri itu kan, sangat berfungsi sebagai pertumbuhan, pengganti sel jaringan yang udah rusak, mengganti sel jaringan yang baru. Nah, ini sangat, membantu sekali dalam pertumbuhan serta perkembangan anak sekolah, gitu menurut. Terus yang 3, jangan lupa perbanyak konsumsi sayuran dan cukup buah. Sayuran dan buah sudah pada tahu ya kalau, kandungan pada serat dan pada buah dan sayur ini sangat tinggi. Terus kemudian ada kandungan vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan untuk tubuh. Nah, itu bisa mungkin setiap makan selalu ada sayur dan cukup buah, seperti itu, Mbak Nurul. Terus yang keempat, jangan lupa biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Nah, sebenarnya fungsinya disuruh bawa bekal sama air putih dari rumah itu ya supaya nanti ketika anak-anak sekolah ya tidak jajan di luar, sekolah atau di luar rumah gitu. Jadi selalu ada, makanan-makanan yang bisa dikontrol untuk dikonsumsi anak-anak, dari rumah, seperti itu, Mbak Nurul. Terus yang ke berapa nih, kelima ya? kelima kelima. Kelima di sini adalah batasi makan makanan cepat saji, tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak. Nah ini. Ini sering banget kita jumpai di luar sana itu makan makanan yang, serba ada, serba instan. Serba instan, Nah iya. ini karena semua yang makanan serba instan itu pasti tinggi akan kalorinya, juga tinggi akan garamnya, tinggi akan gulanya. Nah itu yang harus hati-hati mulai, dibatasi, mulailah dikurangi jika setiap hari selalu ada produk makanan cepat saji. Nah, karena, makanan cepat saji sendiri itu kan karena dia kandungannya cukup tinggi ya akan kalori, garam, dan, lemaknya, kalau misalkan dikonsumsi setiap hari juga akan beresiko nanti ke depannya lebih rentan, terkena resiko penyakit, seperti itu, Mbak Nurul. Mhm. Ya. Lalu yang keenam, jangan lupa biasakan menyikat gigi sehari 2 kali sebelum tidur dan setelah makan. Ya karena kan kalau tiap makan selalu ada meninggalkan sisa-sisa makanan di gigi ya, supaya mencegah terjadinya kerusakan pada gigi, jangan lupa sikat gigi, gitu. Dan yang terakhir, hindarilah merokok. Nah ini untuk keluarga, orang tua, anak, lingkungan. Ya namanya merokok tahu sendiri ya banyak mudaratnya. Jadi, lebih baik supaya mencegah terjadinya kerusakan dan melindungi orang-orang di sekitar kita ya lebih baik hindari merokok itu, Mbak Nurul. Oke, itu Itu yang ada untuk usia 6 sampai iya, 6 sampai 9 9 tahun. tahun ya, Mbak Iga, ya. Oke, Mhm. berarti ada kurang lebih berapa pesan tadi, Mbak Iga? Kurang lebih ada 6 atau 6 7 ya? ya 6 ya, 6 7 7 pesan pesan, ya, mhm. oke. Mbak Iga, ada yang menarik tadi yang disampaikan oleh Mbak Iga. Oh ya, apa Ih, itu? menarik semua ya sebenarnya, Iya cuma sih. yang paling, menarik untuk saya adalah poin keempat, Apa itu, Mbak Nurul yaitu tadi? membawa bekal dari rumah. Ya, Oke. kalau yang sudah kita ketahui bersama, sekarang kan sudah ada program ya dari pemerintah, Ya. MBG. Jadi, sudah disediakan oleh pemerintah yang akan disalurkan di, sekolah-sekolah. Berarti itu sudah cukup ya, Mbak Iga, berarti untuk, poin-poin yang disampaikan tadi, yang poin keempat sudah cukup aman dong berarti, karena sudah Mmm. disediakan nih oleh pemerintah gitu, gimana Mbak Iga? Oke. Seperti ya kita sudah, semua tahu ya bahwa ternyata negara kita memiliki sebuah program baru, menyediakan makanan gratis untuk anak sekolah ya.
Ini di luar politik ya, mohon maaf ya. Jadi, kalau ngomongin soal makan gratis itu kan, ini sudah sejak lama ya di luar negeri itu diterapkan. Seperti di Cina, di Korea, terus di Jepang itu kan Mhm. udah sejak lama, Sudah banyak ya yang menerapkannya. memberikan program lunch itu. Mhm. Nah, sedangkan negara kita baru saja menerapkan hal ini. Nah, di luar itu, program itu, baik asalkan apa yang diberikan juga harus diperhatikan gitu. Jadi nggak hanya sekedar anak dikasih makan supaya dia kenyang, tapi perlu juga memperhatikan kebutuhan gizinya apakah sudah tepat atau belum, seperti itu Mbak Nurul. Mhm, berarti programnya sudah bagus ya Mbak Ega ya, kalau untuk programnya. Cuma mungkin yang perlu diperhatikan adalah pemenuhan gizinya, seperti yang sudah disampaikan Mbak Mhm, Iga di awal tadi, bahwa gizi seimbang itu harus memperhatikan keanekaragaman pangan, betul, seperti itu ya iya, Mbak Ega ya. mhm. Jadi, cukup baik apabila nanti, diterapkan jadi poin-poin, pemenuhan gizi seimbang yang optimalnya, Iya, seperti itu ya Mbak Iga ya. apalagi kita negara yang sangat kaya ya, Betul jadi sekali. itu, harusnya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk Mhm. memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, Betul, dan gitu. gizi seimbang itu nggak mahal ya, Mbak Ika, ya? Tidak Tidak mahal, mahal, sangat murah dan mudah sekali kita jumpai sebenarnya di sekitar mhm, kita, seperti itu. oke. Kemudian yang menarik lagi, Mbak Iga, Iya, tadi buah dan sayur ya, Mbak Iga, kayaknya ada ya tadi ya, buah dan sayur. mhm. Itu, maksud saya apakah sama pentingnya atau mungkin ada poin-poin tertentu di mana kandungan, tertentu dari sayur atau buah itu lebih dibutuhkan atau bagaimana, Mbak Iga? Sayur dan buah tentu tetap dibutuhkan karena kan kita perlu kandungan serat, vitamin, dan mineral yang terkandung pada sayur dan buah. Mhm, Cuman memang ada beberapa, kenapa kita lebih banyak disarankan makan sayur karena memang, kandungan serat dan vitamin, mineral juga lebih banyak ada di sayur daripada buah. Buah pun, konsumsinya juga cukup aja karena kan, beberapa buah kan memiliki kandungan gulanya yang agak cukup tinggi. Jadi bukan berarti, mmm, kalau nggak apa-apa nggak makan sayur, yang penting makan buah, nggak seperti itu. Jadi lebih, diutamakan ya harus tetap makan sayur, kemudian selingannya boleh diberikan buah, oh seperti seperti itu. jadi sama pentingnya, cuma Mhm, mungkin kalau dari pemenuhan seratnya ya tadi ya lebih sayur tadi ya Mbak Iga, karena betul, pertimbangannya kalau buah-buahan mungkin dari kadar gulanya. gulanya karena emang ada beberapa buah yang punya gula yang sangat tinggi kan. Betul betul betul. Kemudian yang lain Mbak Iga, banyak Apa ya Mbak tuh? Iga ya? Mohon Sebenarnya maaf kalau ini. dikulik sangat banyak ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi poin membatasi, makanan cepat Hmm, saji atau makanan instan. Kalau mhm. yang sering kita dengar itu UPF, ultra processed food. Nah, Ya. itu bagaimana Mbak Iga? Kita, harus menyikapinya yang bijaksana itu bagaimana? Karena kan, eee, instan ya Mbak Iga, jadi itu merupakan pilihan yang sangat mudah, yang, "Wah Mhm, ini ajalah yang cepat," seperti itu. Nah itu ya. bagaimana Mbak Iga? Oke, kalau sebelum kita ngomongin soal UPF atau istilahnya ultra processed food itu, saya jelaskan dulu bahwa makanan itu terdiri dari 4 kategori ya teman-teman, yaitu pertama ada unprocessed food, terus kemudian ada processed ingredients, lalu ada processed food, dan yang terakhir, ultra processed food itu tadi. Untuk yang pertama, unprocessed food itu adalah bahan makanan segar atau asli raw-nya. Ya contohnya ya telur ayam, daging segar, ikan segar, sayur segar. Nah itu unprocessed food atau mungkin kalau, makanan-makanan yang, melewati proses fermentasi seperti tempe yang masih mentah, nah itu bisa dikatakan unprocessed Jadi food. bahan mentah ya Mbak Iga ya? Bahan Oke, itu mentah. yang pertama. Lalu yang kedua ada proses ingredients, itu adalah, bahan makanan yang, diekstrak dari suatu bahan. Contoh misalkan salt, sugar, oils, itu ya, terus butter, margarin, mentega. Nah itu, Mmm. yang biasanya bahan-bahan ini digunakan untuk menambahkan ke dalam masakan. Lalu yang ketiga, processed food ini adalah pengolahan makanan, atau olahan makanan yang, menggunakan suatu bahan tambahan pangan. Misalkan ada tambahan garam atau gula, misalkan Mbak Nurul masak sayur bening atau sayur sop, nah itu bisa dikatakan dengan processed food, seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah ultra processed food atau UPF. Ini
banyak sekali kita jumpai kalau teman-teman ke supermarket itu kan banyak sekali UPF ya. UPF itu adalah suatu produk, olahan hasil industri di mana, telah melewati berbagai, pengolahan dengan tambahan beberapa zat tambahan pangan. Misalkan zat pewarna, zat pengawet, zat penambah rasa. Nah itu adalah, UPF. Biasanya contohnya yang sering kita jumpai ada nugget, sosis, mie instan, minuman botol kaleng, soda. Nah itu adalah golongan, makanan UPF, ultra processed food, Mbak Nurul, seperti itu. Seperti itu. Jadi, Mhm, eee, kalau konsumsinya itu mmm, apakah diperbolehkan atau mungkin diperbolehkan dalam batas yang, cukup atau bagaimana? Jadi, UPF ini peruntukannya untuk apa sebenarnya, Mbak Iga? Jadi kalau untuk mhm. dikonsumsi itu ketika saat apa atau bagaimana? Bisa Sebenarnya dijelaskan? adanya UPF itu kan, itu gunanya supaya, kita lebih mudah ya, Iya, mudah untuk menyajikan. menjangkau menyajikan suatu makanan, makanya dihadirkan suatu produk UPF itu kan gunanya supaya memudahkan kita. Cuman memang UPF kalau dikonsumsi terlalu sering kan juga nggak bagus. Jadi Betul. memang harus ada pembatasan. Nah, UPF sendiri itu memang lebih baiknya dikonsumsi di saat-saat atau waktu yang memang, bisa dikatakan mungkin darurat atau emergensi atau di kondisi-kondisi kita yang sulit untuk menemukan suatu makanan. Misalkan kita lagi naik gunung atau lagi camping tuh. Nah, itu kan nggak mungkin ya kita harus bawa makanan real food-nya. Jadi ya salah satu solusinya adalah membawa makan makanan UPF. Nah, itu boleh diperbolehkan. Cuman kalau untuk konsumsi makanan sehari-hari ketika di rumah ataupun ketika di sekolah ya lebih baik hindari konsumsi makanan UPF, lebih baik konsumsi makanan real food itu tadi, Mbak Nurul. Oke, berarti kalau UPF itu ya, kalau untuk boleh atau tidaknya tetap boleh, Boleh, cuma asalkan dibatasi itu tadi. dibatasi ya. Jadi Mhm, lebih mengedepankan, eee, dari, real food tadi ya, Mbak Iga, ya? Seperti itu. mhm, Kemudian Mbak Iga, kalau dari kan sudah dibahas ya gizi mhm. seimbang itu apa saja dan sebagainya. Kemudian apakah ada masalah gizi pada anak sekolah ketika kita tidak memenuhinya? Tentu. Nah, ini juga yang jadi concern oleh pemerintah ya, pasti ada masalah gizi pada anak sekolah. Salah satunya adalah gizi kurang. Nah, gizi kurang itu kan kondisi di mana, adanya ketidakseimbangan zat gizi dalam tubuhnya yang menyebabkan yang bisa menjadi resiko, adanya gangguan atau keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan. Selain gizi kurang juga ada gizi berlebih atau obesitas, itu juga mulai banyak ditemukan itu di, anak-anak yang mana, itu juga salah satu gangguan gangguan akan, kecukupan zat gizi mereka yang ternyata bisa jadi berlebih dari yang dia makan, sehingga menciptakan, obesitas itu tadi, gitu, Mbak. Seperti itu. Jadi ternyata, kalau syaratnya hanya kenyang aja salah ya, Mbak Iga? Oh, jelas. Harus lengkap Ya harus harus, lengkap zat kenyang gizinya, aja tapi nggak sehat, buat apa? seperti itu. Lebih baik kenyang tapi tetap sehat. Tetap sehat dan, ya itu tadi, jadi tidak syarat untuk pemenuhan gizi seimbang itu tidak susah, tidak Mhm. mahal juga ya, Mbak Iga, bisa kita Mmm, dapatkan, sangat mudah kita dapatkan apalagi mhm. di Indonesia yang sangat kaya ini ya, Mbak Iga. Heeh. Aku tuh sebenarnya mau ngerekomendasiin Apa itu, Mbak Mbak Iga? Nurul Iya, sama teman-teman Sehat PKU Jogja. Kalau teman-teman main di sosmed TikTok mungkin ya, aku ada satu konten creator, aku lupa namanya siapa, cuman dia ada tagline-nya Only eat real food. Nah, itu bagus banget. Nanti teman-teman bisa cek aja di akun sosmed TikTok-nya atau di Instagram-nya kayaknya ada juga. mhm, Itu, di situ kontennya benar-benar, kreatornya tuh hanya makan makanan yang real food aja. Nah, mungkin kalau teman-teman sahabat Sehat PKU Jogja, kehilangan inspirasi terus, "Aduh ki tak masak opo ya?" Gitu. Nah, itu boleh tuh sambil dicek di halamannya beliau, itu sangat bagus sekali. tadi apa, Mbak, ininya, Aku lupa ya iya, nama heeh, akunnya apa, cuman dia punya tagline, tagline-nya heeh, "Only eat real food." Nah "Only itu, eat nanti cek real ya food." teman-teman ya. Iya. Oke, seperti itu Mbak Mhm, Iga, kemudian dan, istilah bahwa
anak yang mohon maaf yang gemuk itu berarti sudah baik gizinya, status gizinya sudah baik, Mhm. tidak perlu dihiraukan itu juga kurang tepat juga ya, Mbak, Ika, Mhm, ya? betul. Mhm. Justru malah itu harusnya mulai menjadi warning karena kan yang namanya obesitas tuh bisa jadi resiko nanti, terkena ke penyakit-penyakit yang tidak menular, misalkan ke diabetes mellitus, hipertensi, jantung, dan lain sebagainya. Betul, apalagi penyakit-penyakit seperti itu timbulnya itu sekarang karena, pola makan yang kurang tepat ya, Mbak, Ika, ya? Mhm. Kalau kita ngomongin anak sekolah itu berarti, timbulnya dari keluarga dulu gitu ya, jadi Oh memberi contoh ya, yang baik contoh dulu, itu pasti datang dari keluarga keluarga dulu, dulu. karena itu kan selalu melihat dan mencontoh apa yang orang tua lakukan gitu. Nah, kalau ingin menghasilkan anak yang sehat, ya mulailah dari orang tuanya untuk mencontohkan bagaimana makan makanan yang baik, gizi seimbang, seperti itu, Mbak. Oke, kalau, ini Mbak Ika, Mhm. kalau contoh menu satu hari itu kira-kira yang simpel aja Mbak Ika untuk anak sekolah itu biasanya apa ya? Oh, oke. Kita bahas dari mungkin dari sarapan pagi dulu Sarapan, ya, oke, sarapan pagi sarapan itu dulu. kan memang bagusnya mulai dari jam 6 sampai Mhm, jam 7 mhm, itu nanti ya nggak perlu terlalu, besar lah makanannya, paling kebutuhannya 20 sampai 25% dari mhm, kebutuhan gizinya itu biasanya nanti boleh nasi, kurang lebih 3/4 gelas atau 100 gram. mhm, Terus kemudian nanti lauk hewaninya boleh tuh, telur dadar, atau telur ceplok, atau ikan goreng boleh 1 potong, kurang lebih ya 50 atau 45 gram. Terus untuk nabati bisa tempe atau tahu 1 potong gitu ya. Baru sayur, sayur ya kurang lebih 1 gelas atau kurang lebih 100 gram gitu. 100 gram, oke itu untuk makan Mhm, pagi ya Mbak Ika? pagi. Nanti Mhm. untuk selingan ya sekitar jam 9 jam 10 bolehlah diberikan jus buah atau diberikan buah potong juga nggak masalah gitu. Oke, kemudian makan siang, ini Mhm. porsinya kalau makan siang tuh lebih banyak apa gimana Mbak Ika? Mmm. Lebih atau sama aja mungkin sama yang makan pagi atau Makan bagaimana? siang boleh lebih banyak Mhm, daripada sarapan, karena memang kan aktivitas fisik ketika siang itu kan lebih banyak ya daripada pagi. Jadi, ya boleh dinaikkan, persen kebutuhan gizinya sekitar 30 sampai 35% nanti, untuk nasi putih misalkan ya nanti boleh tuh 1,5 centong atau 2 centong kurang lebih 200 iya. gram, terus nanti untuk protein hewaninya ya kurang lebih 1 sampai 1,5 potong juga boleh atau 2 jenis protein hewani juga boleh. Terus kemudian protein nabati tempe atau tahu 1 potong dan sayur, kurang lebih 1 gelas atau 100 gram gitu, Mbak. Oke, kalau kita nyebutnya TKTP ya Mbak Ika ya? Tinggi Iya, kalori, tinggi protein iya ya, tinggi protein karena double double lauk protein hewani. hewaninya. Iya, oke. Kemudian kalau untuk selingan sorenya juga bisa diberikan lagi sama seperti yang pagi tadi ya Mbak Ika? Boleh, atau snack-snack ringan yang, bikin sendiri dari rumah, puding atau mungkin, biskuit yang bikin sendiri gitu atau, ya kue kering yang bikin sendiri juga boleh, Homemade nggak ya apa-apa. intinya ya? Boleh nggak Homemade, oke. Kemudian, kalau masalah minum Mbak Ika, habis makan mhm, kalau minum teh itu gimana? Boleh atau enggak ya? Mungkin mmm, ada misalkan habis makan terus jajannya es teh gitu misalkan, anak ya kan biasa ya Mbak Ika gitu. ya? Ya Itu karena kita memang, hidup di negara yang sangat panas, jadi butuhnya ya setelah makan yang seger-seger. Nah, yang sering kita coba ya es teh es teh. jumbo. Itu, jadi memang kalau, mau setelah makan minum es teh ya itu bukanlah sesuatu yang bagus ya teman-teman, karena kan teh sendiri kan ada kandungan tanin Betul, yang dia tuh, bertugas justru malah menghambat penyerapan zat gizi. mhm, Jadi kalau kita udah bagus nih makan, udah gizi seimbang, ada lengkap karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur. Jadi udah ada semua zat gizinya, minumnya es teh, ya percuma, terbuang sia-sia. Jadi ya lebih baik setelah makan ya minumnya air putih, putih, gitu. betul betul betul, sama, ini ya Mbak Ika, mungkin kalau misalkan membeli sesuatu makanan atau minuman mungkin kita perlu, Mhm. melihat komposisi gizinya ya, karena sekarang Mhm, banyak iya, banget yang kemasan mhm. itu gulanya banyak Betul, itu sekali. tadi Mhm, kita kembali ke UPF itu tadi. Sebenarnya kita,
mulailah belajar atau mulailah biasakan ketika belanja ke supermarket itu baca informasi nilai gizinya. Betul betul betul. Karena, makanan-makanan UPF atau makanan cepat saji itu, bahkan makanan yang aslinya aja itu mungkin cuman 25% atau 45% aja kandungannya. Oh gitu. Sisanya itu udah bahan tambahan pangan ya, zat pewarna, zat pengawet, tambahan gula, tambahan Mhm. garam. Nah Mmm. itu yang, makanya kurang bagus. Dia makan makanan yang tinggi kalori, tinggi garam, tinggi gula. Jadi ketika mau berbelanja, biasakan membaca dulu informasi nilai gizinya, gitu. Oke, Mbak Ika, ini tadi kan Mmm, bahasnya agak serius ya, Mbak Ika, ya. oh iya nih, Kita bisa masuk ke apa kuis Mbak tuh Ika. Bukan apa tuh? bukan tim sih sebenarnya. Bukan. Doain aja sama Mbak Ika Itu bukannya berhadiah nggak, Mbak? berhadiah. Hadiahnya apa? Nanti ada hadiahnya ya, Mbak Ika, ya. Oh iya. Oke, kita ngomongin mitos atau fakta, Mbak Ika, Oke, boleh dan mungkin nanti siap. bisa dijelaskan kenapa mitos atau kenapa fakta, seperti itu. Oke. Mau berapa, Mbak Ika? Saya punya banyak ini. Aduh, ya secukupnya aja. Secukupnya ya. Iya, Yang pertama dulu, mantap mitos tuh. atau fakta? Sarapan meningkatkan konsentrasi belajar anak. Itu fakta, teman-teman. Itu udah banyak penelitiannya. Kalau orang sarapan itu justru malah lebih, memiliki daya ingat, serta pertumbuhan yang lebih baik daripada orang-orang yang melewatkan sarapan. Udah, itu aja. Itu udah Jadi mhm, penelitiannya sudah banyak sekali ya. banyak, teman-teman kalau mau cari informasinya di internet, jurnalnya juga udah ada banyak. Bahkan bukan hanya untuk anak sekolah aja ya, Orang dewasa juga kita juga gitu, mhm. perlu sarapan dulu ya, Iya biar konsentrasi ya, Mbak iya, Ika, ya. ketika bekerja, cuman Betul tiba-tiba sekali. ngelamun lagi, "Aduh lali urung sarapan," Iya gitu. betul, butuh sarapan Oh, berarti ya. aduh. Kemudian yang kedua, mitos atau fakta Mhm. bahwa protein bisa mencegah stunting atau gizi kurang. Betul sekali, terutama protein hewani ya. Protein hewani itu kan kandungan protein asam amino esensialnya kan jauh lebih lengkap dan dia lebih mudah terserap oleh tubuh. Makanya kenapa selalu dicanangkan untuk anak-anak, selalu mengkonsumsi protein hewani itu tadi untuk mencegah stunting, seperti itu, Mbak. Itu. Iya. Jadi, betul ya bahwa tadi ya Fakta. tinggi protein tadi ya termasuk pertumbuhannya itu bagus banget. Bahkan, Mmm, kalau membahas stunting ya Mbak Ika, sedikit mhm. saja mungkin, kalau yang saya ketahui itu, jadi pemenuhan gizi yang baik itu, kalau mundur ditarik ke belakang itu justru malah dari ibu saat mengandung gitu, Iya, asupannya bagaimana dan sebagainya, betul. begitu terus kemudian sampai Mhm, dengan, lahir, kemudian sampai dengan pertumbuhan dan sebagainya, itu memang protein sangat dibutuhkan, butuhkan. seperti itu. Gitu. Kemudian mitos atau fakta, jus buah kemasan Mhm. sama sehatnya dengan buah potong. Jawabannya adalah Mitos, mitos. tetot. Iya. Kenapa? Kembali lagi, coba deh dicek itu informasi nilai gizi yang ada pada jus kemasan. Itu buahnya asli mungkin hanya berapa, 25%, yang lain hanya tambahan air dan gula. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah jus kemasan lebih baik? Tentu tidak. Yang lebih baik ya tetap buah potong karena kandungan seratnya jauh lebih, banyak dan alami daripada jus kemasan. Oke, berarti jangan sampai terkecoh ya Mbak Ika Oh ya, iya, jangan sampai karena banyak terkecoh. sekali, aduh daripada repot, motong-motong wes jus kemasan, nggak gitu ya teman-teman. Sama aja ya Mbak Tetap Ika? kalau bisa ya diusahakan diberikan buah potong. Iya, karena kan mikirnya, "Ah, beli ini aja," gitu, rasanya juga Mhm, sama kan gitu ya Mbak Ika ya, mhm, tapi ternyata mungkin ada beberapa hal yang masih perlu kita perhatikan lagi, gitu. mhm, Oke Mbak Ika, jadi kalau bisa disingkat-singkatkan dari tadi yang bahas kita mhm, awal ya Mbak Ika ya, yang pertama gizi seimbang itu kan harus, dari keanekaragaman pangan seperti mhm, itu, terus ada beberapa pesan-pesan dari, gizi seimbang itu sendiri untuk anak sekolah, seperti itu, mhm, pemenuhannya bagaimana. Kalau untuk yang, sedang ramai dibicarakan ya tadi UPF tadi, bagaimana mhm, cara, mengganti dengan yang real food real seperti itu food, ya, Mbak Ika. Kemudian dan membaca kemasan, gizi di mhm, komposisi di bahan pangan di apa namanya, kemasan itu juga sangat penting mhm. untuk, kita sebagai acuannya seperti itu. Oke oke. Baik sahabat sehat PKU Jogja, tidak terasa sudah banyak, hal yang kita bahas. Terima kasih ya Mbak Iga atas kesempatannya, atas Sama-sama. informasinya, sangat informatif Oh, sekali. terima kasih Iya, dengan sangat loh. sangat jelas ya Mbak Iga. Iya, kan ini demi sahabat sehat PKU Jogja juga. Mungkin ada satu aja pesan untuk ke sahabat sehat
PKU Jogja yang ada di rumah Eee, terkait dengan, ya umum aja deh, gizi seimbang aja, itu bagaimana? oke. Mungkin kalau pesan dari saya, perhatikan gizi seimbang dengan keanekaragaman, jangan asal kenyang. Betul, you are what you eat. Wah, mantap. Betul ya, Ya, Mbak Ika, ya? betul. Baik, semoga bermanfaat untuk sahabat sehat Mhm. PKU semuanya yang ada di rumah. Kalau konsultasi gizi bisa nggak sih Mbak Ika di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Boleh, Jogja? bisa. Bisa ya. Jadi untuk Heeh. sahabat sehat PKU Jogja yang ingin berkonsultasi gizi, bisa langsung datang ke Unit Gizi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Kalau konsultasi gizi biasanya dilayani di hari Senin sampai Jumat ya Mbak Ika ya. Betul. Mulai pukul 9 sampai dengan 14 gitu. Mhm. Mungkin bisa bertemu Mbak Ika juga nanti ya Mbak Oh, Ika iya. kalau misalkan mau Mhm. konsultasi gizi gitu. Iya, Terima betul. kasih ya Mbak Ika, semoga selalu dalam Sami. keadaan yang, semangat, Amin, sehat Mbak Nurul gitu. juga Amin dong. amin, sahabat sehat PKU Jogja juga semuanya, Betul. oke. Untuk sahabat sehat PKU Jogja jangan lupa untuk follow di Instagram kami di PKU Jogja. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube kami di PKU Jogja Media untuk informasi yang lebih banyak yang menarik ya Mbak Ika ya. Ya, Saya Nurul Isnan selaku moderator dan juga narasumber Mbak Ika Syafaatin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah. Terima kasih. Dadah.